Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggreni, NIM 2011-325, kelas A1, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, dosen pengampu Andika Rusli, SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance atau dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik. Latar belakang munculnya GCG. Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama tata kelola perusahaan yang baik muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Joel Balkan tahun 2002 mengatakan bahwa perusahaan atau korporasi saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan dan pengaruh perusahaan terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara, sehingga menjadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Salah satu contoh akibat dari praktik bisnis yang tidak etis adalah krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan beberapa negara asing lainnya, seperti Thailand, Korea Selatan, Filipina, Hong Kong, dan Malaysia, dan serta mega skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Tidak sulit untuk mencari penyebab utama krisis dan mega skandal tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku yang tidak etis, bahkan cenderung kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar di satu sisi dan tidak berdayanya aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku pelaku bisnis. Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula, sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ini berhubungan dengan etika dan sistem ekonomi Pancasila. Pengertian GCG. Pada awalnya, istilah corporate governance pertama kali dikenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris tahun 1922 yang menggunakan istilah dimaksud dalam laporannya yang dikenal dengan Cadbury Report dalam Sukrisno Agoes tahun 2006. Berikut disajikan beberapa definisi corporate governance dari beberapa sumber, diantaranya 1. Cadbury Committee of United Kingdom menyatakan bahwa seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua itu Forum for Corporate Governance in Indonesia atau VCGI tahun 2006. Tidak membuat definisi tersendiri, tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom dengan pernyataan yang sama tadi. Ketiga, Sukrisno Agoes tahun 2006 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan
peran Dewan Komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Keempat, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyatakan bahwa suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerjanya. Kelima, Wahyudi Prakarsa atau dalam Sukrisno Agues tahun 2006 mendefinisikan GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, pada intinya, konsep GCG mengandung pengertian yang berintikan 4 poin, yaitu 1. Wadah, yaitu organisasi atau perusahaan, sosial, dan pemerintahan. Kedua, yaitu model, suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Ketiga, tujuan, yaitu 1. Meningkat kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Keempat, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. 4. Mekanisme, mengatur dan mempertegas kembali hubungan peran dan wewenang dan tanggung jawab dalam arti sempit antara pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, dalam arti luas antar seluruh pemangku kepentingan. Prinsip GCG Good Corporate Governance merupakan gabungan prinsip-prinsip dasar dalam membangun suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimasi, dan harmonisasi hubungan sehingga dapat menuju kepada tingkat perkembangan yang penuh dalam suatu organisasi atau badan usaha. Prinsip-prinsip GCG dalam arti sempit menurut OECD, prinsip dasar GCG yang dikembangkan adalah 1. Perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan. 2. Transparansi. 3. Akuntabilitas. Dan 4. Responsibilitas. Di samping itu, dalam kaitannya dengan tata kelola BUMN, Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan keputusan ke 117 MBU-2002 tentang prinsip GCG, di antaranya yaitu 1. Kewajaran, 2. Transparansi, 3. Akuntabilitas, 4. Responsibilitas, 5. Kemandirian. Manfaat GCG. Penerapan konsep GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan terhadap investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Jager DKK tahun 2003 mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu 1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh
MC Kinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Kedua, berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Ketiga, internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Keempat, kalau GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lengkap bisnis yang kini telah banyak berubah. Kelima, secara teoris, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Mas Ahmad Daniri, tahun 2005-14, jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten dan efektif, maka akan dapat memberikan manfaat. Suatu perusahaan harus menerapkan konsep GCG karena dapat berkontribusi mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan persaingan dalam jangka panjang, serta meningkatkan kepercayaan para investor, pemegang saham, dan para pemegang kepentingan lainnya. Penerapan GCG memperkuat 5 prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan yang diterapkan secara berkesinambungan, serta terus-menerus dilakukan evaluasi secara teratur oleh setiap pelaksana GCG. Dampak yang terjadi apabila GCG tidak diterapkan, yaitu tak hanya dirasakan bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada perekonomian suatu negara. Penerapan GCG yang berkelanjutan dapat mengarahkan perusahaan dalam mengurangi risiko, menjaga standar kualitas produk, dan meningkatkan akses permodalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.